Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa, bincang sehati kolesterol ini kayaknya jadi satu momok ya, apalagi untuk masyarakat di perkotaan dengan pola hidup, pola makan. Ini kolesterol kayaknya sudah jadi satu bagian yang mungkin hampir benar-benar menghinggapi mungkin 5 dari 10 orang gitu ya. Pasti ada gangguan ini. Bahkan bukan cuma orang yang usianya cukup dewasa atau lanjut, anak-anak muda juga sudah loh terkena kolesterol. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat ini ada? Kenapa gangguan-gangguan kesehatan ini bisa terjadi pada seseorang yang usianya sebenarnya masih belia? Bagaimana cara mengatasinya? Dan kalau kita bicara tentang kolesterol sendiri, ini akan kita kupas tuntas hari ini. Nah, kalau kita bicara tentang kolesterol, impactnya pasti banyak banget ya untuk kesehatan manusia. Dan memang memerlukan pengobatan yang berkala dan rutin dan jangka panjang. Kalau kita bicara tentang obatnya sendiri, ada 2 jenis yang beredar di pasaran, yaitu obat paten dan juga generik dengan efektivitas dan keamanan yang sama. Nah, kalau kita bicara tentang obat generik sendiri, Haji Generik produksi dari PT Hex Farm Jaya merupakan salah satu obat generik untuk kolesterol dengan kemasan khas berwarna biru yang dapat Anda temukan di apotik-apotik sekitar Anda. Nah, sebenarnya memang ini pastinya juga sama kok, kegunaannya, efektivitasnya sama. Dan bagaimana cara minum yang tepat, bagaimana mengonsumsinya agar kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan terhindar dari bahaya dan momok menakutkan dari kolesterol, ini akan kita bahas bersama dokter kita hari ini. Dan sudah hadir bersama saya dokter kita, yaitu Dr. Josephine Herwita, seorang dokter umum dan praktisi kesehatan. Kita sapa dulu. Halo dok, apa kabar? Halo Mbak Dika, selamat pagi. Pagi. Hari ini kita bicara tentang kolesterol nih. Betul. Aduh, kalau ngomongin kolesterol, kalau lagi nggak inget makan bisa sembarangan. Tapi kalau udah dengar kata itu langsung, aduh makan apa aja nih ya. Nah, kalau kita bicara kolesterol sendiri, kolesterol itu apa sih dok? Dan apakah memang semuanya itu disebabkan karena pola makan kita? Oke, mungkin dari penyakit kolesterol itu sebenarnya kita sebutnya sebagai penyakit dislipidemia. Artinya kadar atau profil lemak-lemak atau si kolesterol itu yang tidak benar nih. Karena adanya kelainan dari metabolisme lipid atau metabolisme lemak. Jadi menyebabkan adanya kadar lemak yang terlalu tinggi atau kadar lemak yang terlalu rendah. Gitu. Jadi sebenarnya penyakit kolesterol itu kita nama ilmiahnya sebenarnya dislipidemia. Dislipidemia gitu, ya. Iya. Baik, nah kalau misalnya kan mungkin banyak orang yang masih awam, sebenarnya apa sih kolesterol itu? Bentuknya seperti apa sih? Apakah seperti minyak yang kalau kita mungkin kalau kita lihat sink cuci piring gitu ya, ada yang berkerak gitu, atau justru sebenarnya ini plak yang benar-benar ada dan ikut di setiap pembuluh darah? Nah, menarik ya. Mungkin plak ini juga sudah familiar di awam ya. Betul. Sebenarnya kolesterol ini memang adalah jaringan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Betul. Nah, jika dia menumpuk, itu seringkali menumpuknya di bagian pembuluh darah dan menyebabkan plak di sana. Tapi memang secara normal kolesterol itu ada. Gitu, yang bikin tidak normal adalah kadarnya nih, apakah terlalu tinggi atau mungkin kolesterol tertentu terlalu rendah sehingga menyebabkan yang tadi Mbak Dika sebut yaitu plak. Nah, gitu. itu dia. Jadi sebenarnya kolesterol itu pasti ada di semua tubuh manusia. Yang jadi masalah ketika kadarnya melebihi standarnya. Ya, nah, sebenarnya standarnya sendiri gimana sih? Ada perbedaan nggak antara perempuan, laki-laki dengan usia-usia tertentu? Oke, kalau jenis-jenis kolesterol kan ada berbagai macam ya. Mungkin awam juga sudah tahu ya, kalau misalnya kita periksakan kolesterol itu ada yang namanya kolesterol total. Kemudian yang biasa disebut kolesterol baik, HDL. Ada juga. Betul, ada juga yang kita sebut kolesterol jahatnya, LDL dan juga trigliserida. Umumnya 4 itu yang paling sering diperiksakan pada saat pemeriksaan profil lipid atau profil lemak. Gitu, dan kadarnya juga berbeda-beda. Tapi untuk kolesterol ini belum ada perbedaan antara usia berapa dan juga jenis kelamin, itu tidak ada.
sehingga memang sudah ada patokan di mana berapa tinggi dan berapa rendah. Gitu. Untuk kolesterol total itu yang kita harapkan adalah di bawah 200. Gitu. Jadi kalau di atas 200 itu sudah disebut tinggi. Sedangkan kalau udah mepet-mepet 200, wah ini yang harus direm berarti gitu. Biasanya yang jadi patokan itu. Juga ada kolesterol LDL tadi, itu yang kita inginkan idealnya itu adalah di bawah 100. Betul. Gitu. Kalau di atas 100 itu juga sudah kelebihan. Dan untuk kolesterol baik si HDL itu umumnya dinilai normal 40 sampai 60 gitu. Jadi kalau kolesterol baik ini terlalu rendah di bawah 40 dan terlalu tinggi di atas 60 gitu. Yang terakhir ada trigliserida, itu yang paling ideal yang kita inginkan adalah di bawah 150. Gitu. Jadi beda-beda nih. Mungkin juga susah ngafalnya ya. Ngafalnya susah gitu, sih. Ya, betul. kita serahkan pada dokter sebenarnya. Cuma kadang-kadang mungkin gini ya. Mungkin banyak orang yang tidak memeriksakan secara rutin kadar kolesterol dalam dirinya kalau tidak ada gejala. Kalau sebelum kita masuk ke gejala nih, sebenarnya pemeriksaan rutin seperti apa yang tepat? Kadang-kadang mungkin ada yang sistemnya cepat gitu dan itu nggak bisa kelihatan nih LDL, HDL-nya dan yang lainnya gitu. Apakah memang itu efektif, masih bisa digunakan atau sebenarnya memang harus ke rumah sakit agar kita bisa lihat kolesterol baiknya, kolesterol jahatnya dan tingkatan-tingkatan yang lain apakah sudah tepat standar atau justru melebihi? Oke, untuk pemeriksaan kita tahu ya mungkin ada pemeriksaan yang dari ujung jari. Yes, itu kan bisa juga tuh kolesterol. Memang itu bisa digunakan, namun bukan sebagai patokan untuk memulai terapi atau patokan untuk mengontrol terapi. Karena apa? Karena alat-alat yang dimiliki itu belum tentu terstandarisasi. Artinya sudah berapa lama nih dimiliki alatnya itu? Kalau alat kan itu ada kondisi di mana harus ada kalibrasi. Apakah dilakukan atau tidak gitu. Jadi sehingga standarnya adalah kita periksakan melalui darah yang biasanya melalui laboratorium. Misalnya di rumah sakit gitu. Dari situlah baru sebagai patokannya. Nah untuk pemeriksaan rutin itu memang biasanya nggak terlalu rutin ya. Karena memang kolesterol ini orang juga takut untuk meriksa, benar ya. Kayaknya kalau bisa jangan dirutin-rutinin ya. Dok. Benar. Jadi takut gitu takut. kan. Iya, jadi memang tidak rutin diperiksakan tapi memang disarankan untuk orang-orang yang memiliki faktor resiko. Gitu. Kalau memang memiliki faktor risiko sebaiknya memang diperiksakan supaya apa semakin cepat diketahui sebenarnya semakin baik. Jadi kalau takut periksa itu jangan sampai kita takut periksa. Betul. Tapi kalau bicara tentang faktor risiko banyak orang yang kayaknya nggak mau tahu gitu ya. Enggak saya nggak berisiko. Sebenarnya faktor-faktor risikonya apa aja sih dok? Benar. Jadi faktor risiko ini kan ada 2 jenis ya. Semua jenis penyakit ada 2 jenis, yaitu faktor risiko yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Misalnya ada genetik. Ya, kolesterol ini dislipidemia juga termasuk salah satu yang dipengaruhi oleh genetik. Tentu saja kita nggak bisa atur nih genetik kita dari orang diwariskan. tua. Betul, sudah tinggal nerima aja. Gitu, itu genetik yang pertama. Kemudian ada jenis kelamin, di mana menurut studi itu perempuan lebih beresiko dibandingkan laki-laki. Betul, seperti itu. Dan juga usia. Ya, seperti itu memang tidak bisa kita kontrol. Kalau yang bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan, tentu saja pertama adalah gaya hidup. Makanan klasik nih yang paling susah. Betul. Klasik banget, perlu makanan yang sehat, buah-buahan, sayur-sayuran itu sudah pasti. Dan juga aktivitas fisik, karena kolesterol ini memang identik dengan orang-orang gemuk, orang-orang obesitas. Meskipun tidak selalu semua orang obesitas itu kolesterol dan tidak selalu orang kolesterol itu gemuk juga, tapi itu merupakan salah satu faktor risiko. Nah, itu gitu. dia ya. Sehingga direkomendasikan untuk aktivitas fisik secukupnya. Dan juga ada lagi merokok. Merokok ini juga bisa merupakan faktor resiko karena bisa merusak metabolisme di tubuh kita, serta bisa juga faktor resiko lainnya adalah adanya penyakit metabolik lain. Misalnya diabetes mellitus, ya penyakit gula, kemudian hipertensi atau penyakit ginjal, itu salah satu yang harus dikontrol. Artinya kita harus rutin untuk mengontrol penyakit tersebut supaya kolesterolnya nggak ikutan tinggi. Baik. Gitu. Jadi memang ternyata faktor risiko tadi itu macam-macam juga ya. Ada yang diwariskan, ada yang sebenarnya bisa dikendalikan. Ironisnya banyak orang yang lebih aware ketika itu diwariskan dibanding suatu hal yang bisa dikendalikan. Kadang-kadang kita habis makan gorengan 1 bungkus ngerasa oke-oke aja kok, habis itu saya minum jus padahal tidak besti. Begitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan bagi pemirsa yang mau mungkin punya pertanyaan nih terkait tema kita hari ini tentang kolesterol, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita tentang kolesterol. Ini pastinya jadi bukan primadona ya, banyak banget soalnya yang mungkin mau tahu tentang kolesterol tapi masih enggan melakukannya atau menanggulangi dan mencegahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cuma mau tahu aja gitu ya kadang-kadang. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang kolesterol, banyak orang yang baru memeriksakan ketika sudah ada gejala-gejala suatu hal ya yang sifatnya ciri khas. Katanya kan pundaknya berat, kepalanya sering pusing. Padahal apakah memang ini gejala khas yang selalu terjadi ketika seseorang punya gangguan dengan kadar kolesterol yang tinggi, atau sebenarnya bisa loh tanpa gejala? Oke, ini menarik sekali Mbak Dika. Pasti banyak banget ya sering mendengar orang-orang tuh misalnya habis makan gorengan, aduh lehernya kenceng, gitu ya. Padahal sebenarnya dislipidemia atau kolesterol tinggi ini tidak menimbulkan gejala. Justru tanpa gejala? Betul. Waduh, gitu. Bahaya. Bahaya, makanya biasanya kalau dia sampai menimbulkan gejala artinya itu sudah terjadi komplikasi. Yaitu stroke misalnya, serangan jantung misalnya. Nah itu gejala yang justru umum sebenarnya pada penyakit kolesterol tinggi ini gitu. Makanya biasanya tidak bergejala atau mungkin yang sudah pernah terdiagnosa atau keluarganya, orang tuanya itu memang kebanyakan secara tidak sengaja. Misalnya lagi medical check up atau mungkin memeriksa yang lain nih. Misalnya punya penyakit yang lain atau dirawat di rumah sakit karena penyakit lain gitu. Tapi kadang-kadang malah jadi terdiagnosa. Gitu, karena memang umumnya tidak bergejala. Makanya jangan sampai nih bergejala, karena serem banget dong ya. Bener. Gitu. Malah jadi ternyata kalau sudah sampai bergejala berarti sudah ada komplikasi dari kondisi tersebut. Jadi sudah ada gangguan kesehatan bisa dibilang gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang kadar kolesterol sendiri, apakah ini satu penyakit yang memang akan istilahnya kalau sudah tinggi berarti ini akan tinggi terus? Atau sebenarnya memang harus ada dikaji lagi beberapa kali, misalkan setelah tes 3 kali dengan kadar yang memang di atas rata-rata terus baru harus dilakukan pengobatan berkala, atau ketika sudah aduh saya tinggi banget nih saya langsung deh harus melakukan pengobatan untuk kolesterol ini, atau gimana? Oke. Yang penting adalah pertanyaannya sebenarnya bisa sembuh atau enggak sih? Nah itu dia. Gitu ya Mbak Dika ya. Biasanya orang pasti tanya, ini saya bakal begini terus, saya bisa sembuh atau enggak sih? Sebenarnya dalam dislipidemia itu tidak ada istilah sembuh. Jadi adanya masuknya kronis gitu ya? Betul, penyakit kronis, artinya dalam waktu panjang. Dan adanya namanya terkontrol, terkendali. Terkendali dengan apa? Dengan gaya hidup yang sehat, dengan pengobatan yang tepat. Ya. Itu penting banget, harus digarisbawahi, pengobatan yang tepat. Yes, tepat. Jadi mungkin kalau misalnya kita sudah melakukan pengobatan gitu ya, itu memang perlu dikontrol. Artinya kita perlu cek berapa lama sekali untuk melihat apakah obat yang diberikan ini sudah mencapai target yang diinginkan atau belum. Umumnya setelah pembelian obat atau mungkin penggantian obat atau menaikkan atau menurunkan dosis, itu biasanya dilakukan pemeriksaan yang lebih cepat dari biasanya. Bisa setiap 4 minggu sampai 12 minggu. Begitu. Tapi kalau memang sudah sesuai, dirasakan obat segitu sudah cukup untuk ya mengendalikan, bisa diulang lebih lama, misalnya 6 bulan. Begitu. Ini kan yang jadi satu ciri khas juga dari pengobatan penyakit kronis adalah lama waktunya. Kadang-kadang orang gergetan kapan selesainya nih minum obat. Bahkan kadang-kadang ada yang khawatir juga bahwa apa nggak apa-apa ya saya minum obat jangka panjang. Nah gimana nih dok? Kalau dilihat tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa obat untuk menangani kolesterol ini ada yang paten, ada yang generik, ada orang yang minum yang paten deh biar lebih cepat. Padahal sebenarnya nggak mungkin kan, ini memang akan diminum secara jangka panjang gitu kan. Gimana efektivitas sendiri dari obat kolesterol dan keamanannya itu seperti apa? Oke, pasti kita perlu tahu dulu ya, kalau obat kolesterol ini adalah obat keras. Kalau kita lihat pada obat itu biasanya titiknya warna merah. Nah, betul. Artinya kita tidak bisa konsumsi tanpa rekomendasi dan tanpa resep dokter. Betul. Jadi memang untuk pengobatan kolesterol ini harus dengan rekomendasi dan juga pengawasan dari dokter. Untuk pemberian obat serta pemberian dosis itu tidak bisa kita ubah sendiri, kita stop sendiri atau kita mulai sendiri.
Begitu, karena pastinya kalau diberikan dari dokter itu sudah mempertimbangkan kondisi masing-masing orang. Mungkin Mbak Dika juga familiar nih, misalnya, oh ternyata kolesterol saya tinggi, tetangga juga tinggi nih, minum ini aja. Gak bisa dong. Sering banget kayak gitu ya. Pinjem-pinjeman obat ya. Betul, pinjem-pinjeman obat. Iya. Padahal nggak dikembaliin loh habis itu. Itu minta-mintaan obat. Minta-mintaan ya. Betul. Oke, jadi nggak bisa apa yang terjadi pada saya dengan pasien kolesterol lain nggak mungkin berlaku sama dengan dosis dan juga anjuran pengobatan yang sama dari Betul. dokter. Memang harus dilihat juga ya. Nah kalau bicara tentang kolesterol sendiri, penyakitnya emang apa sih? Kadang-kadang orang bingung loh, katanya nggak ada gejala. Sebenarnya komplikasinya bisa kemana aja nih dok? Oke, sebenarnya karena dia tidak bergejala, jadinya didiemin terus nih. Betul. Komplikasinya yang serem adalah dia bisa menyebabkan penyakit jantung, dia bisa menyebabkan penyakit otak seperti stroke. Gitu. Dan yang lebih ini lagi adalah dia sering disertai dengan penyakit metabolisme lain seperti diabetes atau juga hipertensi, bisa juga dengan penyakit ginjal. Gitu. Makanya pengobatan itu butuh dalam jangka waktu lama. Terkait penghentian obat itu kan erat sekali kaitannya dengan ketaatan minum obat ya. Gitu. Menurut studi itu hampir 50% orang menghentikan obat sendiri. Nah, itu dia. Iya, betul. Padahal tadi kan obat disebutkan Mbak Dika ada yang paten, ada yang generik gitu ya. Sebenarnya secara perbedaannya itu sebenarnya tidak ada perbedaan efektivitas. Begitu. Kalau misalnya dengan keluarnya obat generik itu pastinya sudah melalui proses ya. Begitu. Proses itu pastinya sudah memastikan bioefektivitasnya secara klinis apakah sama atau tidak. Seperti itu. Baik. Jadi memang kalau sudah dengan anjuran dokter harusnya kita percaya betul begitu ya bahwa pengobatan jangka panjang yang memang dengan obat yang sudah dianjurkan, dosis yang tepat pada kondisi kita sebaiknya memang harus dilakukan sesuai anjurannya. Jangan sampai tiba-tiba udah enakan kok gitu ya, nggak pusing lagi, nggak berat lagi pundaknya. Nah jadi berhenti deh obatnya. Padahal mungkin pundaknya selama ini berat bukan karena kolesterol aja ya, mungkin beban kehidupannya atau apa gitu kan. Nah ini juga memang harus diperkirakan juga. Nah dok, kalau bicara tentang penyakit itu, sampai ke arah akhirnya mengganggu jantung, mengganggu mungkin yang lain sampai ke arah stroke, itu waktunya bisa secepat itu kah? Atau mungkin ini mungkin kena kolesterolnya sekarang 5 tahun lagi baru dia ada masalah dengan organ lain? Yes, sebenarnya ini sangat tergantung ya pada masing-masing orang. Biasanya kita bisa cegah gitu ya, cegah keparahan ini dengan mengontrol faktor resiko tadi. Misalnya begitu ketahuan, oh kita berhenti makan makanan yang nggak sehat, kita ubah pola hidup menjadi lebih sehat, makan sayur dan buah yang cukup, olahraga mungkin penurunan berat badan. Seperti itu, dan minum obatnya teratur, artinya sesuai rekomendasi dokter, pastinya kan itu kolesterol lebih baik turunnya ya. Itu pastinya kita bisa cegah perburukan atau komplikasi itu terjadi lebih cepat. Sedangkan kalau misalnya ada orang yang diberikan obat tapi tetap makannya nggak beres, tetap nggak olahraga gitu, oh nggak apa-apa kan saya udah minum obat gitu ya, itu bisa aja menjadi lebih parah. Gitu, karena memang obat itu tidak menjadi satu-satunya. Kalau misalnya mentang-mentang udah dapat obat nih, makannya makin ngawur. Betul, makin ngawur, makin seenaknya ya. Betul, sama aja bohong. Udah punya senjata gitu ya, senjata kolesterol saya gitu. Padahal nggak gitu ya. Nah dok, bicara tentang obat harian ini juga, apakah memang harus dengan waktu yang sama diminum? Karena kalau kita bicara tentang obat kadang-kadang yang penting 1 hari sekali. Gitu ya, mau jam berapa kek, yang penting saya minum. Padahal ada rentang waktu obat dengan reaksinya sendiri kan gitu. Misalnya 12 jam per 24 jam. Nah ini apakah sebenarnya sebaiknya kita mencatat atau membuat jurnal khususnya untuk penyakit-penyakit kronis seperti kolesterol, jam berapa kita baiknya minum obat setiap hari? Oke, untuk obat yang umum digunakan itu biasanya obat kolesterol diminumnya 1 kali sehari dan pada malam hari. Pada malam hari. Tapi ini tidak bisa menjadi generalisate ya, semuanya seperti itu. Enggak semua gitu. ya. Betul, jadi tetap harus rekomendasi dokter. Misalnya nih mungkin yang menerima obat tidak terlalu dijelaskan misalnya, itu lebih baik bertanya. Betul begitu, terutama apabila pada orang yang sudah berumur ya, pada lansia, itu sebaiknya memang ada orang yang mengawasi minum obatnya. Nah itu dia. Gitu, supaya memang betul-betul diminum nggak nih obatnya di waktu yang tepat tidak. Minum gitu. obatnya di waktu yang tepat nggak ya, jangan sampai ternyata kadang-kadang kan kalau orang udah tua juga ya, udah males dibuang gitu ya, harus memastikan itu diminum gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Bagi pemirsa di rumah juga boleh loh menelpon kami untuk berbincang langsung atau menanyakan tentang tema kita hari ini yaitu kolesterol bersama dokter kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi ya perbincangan hari ini ya. Baik dok, kalau bicara tentang penyebab dari kolesterol ya, yang paling famous adalah gorengan gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya apakah itu satu-satunya penyebab? Apa yang kita masukkan ke dalam mulut itulah satu-satunya penyebab seseorang bisa punya kadar kolesterol di atas rata-ratanya. Oke, sebenarnya makanan itu bukan satu-satunya penyebab. Begitu. Tapi memang makanan yang mengandung lemak jahat, mungkin kebanyakan daging merah, Betul. kebanyakan kolesterol, itu bisa menyebabkan kebanyakan gorengan, bisa menyebabkan. Ingat ada kebanyakannya. Kebanyakan. Betul. Kalau terlalu banyak, begitu. Ya. Tapi ada selain makanan yang juga bisa menyebabkan kolesterol. Oke, apa tuh dok? Merokok. Merokok. Yes, karena dengan merokok ini banyak metabolisme yang rusak gitu ya. Salah satunya ini menjadi faktor resiko dari kolesterol. Apalagi mungkin ngerokok sambil makan gorengan. Waduh. Belum lagi kopinya gitu ya dok. Betul, belum lagi kopinya gitu. Nah itu dia, jadi nggak cuma makanan atau suatu hal yang dimasukkan ke dalam mulut. Merokok pun jadi satu kegiatan yang memang bisa meningkatkan kolesterol. Apakah ada pola hidup lain yang juga membuat seseorang bisa jadi punya kadar kolesterol yang tinggi? Misalkan dia dengan beban pekerjaan yang cukup tinggi, kurang istirahat, apakah memungkinkan juga dengan kondisi metabolisme yang memang sudah terganggu akhirnya menyebabkan ada kolesterol dalam dirinya? Kalau kecapean gitu itu kan menyebabkan stres ya. Betul. Kalau stres secara fisik bisa juga menyebabkan stres secara mental. Nah, kondisi stres ini tidak secara langsung menyebabkan kolesterol. Tapi kondisi stres ini bisa menyebabkan stres oksidatif. Tubuhnya memang stres. Sel-sel kita memang stres. Akhirnya produksi radikal bebas itu lebih tinggi daripada yang bisa kita tangkal gitu. Jadinya ini secara tidak langsung bisa meningkatkan si resiko kolesterol itu. Seperti itu. Jadi bisa aja jawabannya. Bisa gitu. aja jadinya ya. Jadi walaupun memang kita perasaan nih makan nggak banyak kok yang berlemak gitu ya. Nggak merokok juga, tapi kok kolesterol saya bisa tinggi. Bisa jadi karena saya stres berkepanjangan. Si hormon kortisol itu membuat badan saya juga stres secara fisik, mental, akhirnya menyebabkan adanya kondisi tadi kolesterolnya di atas rata-rata. Akhirnya punya gangguan ke sana ke sini. Nah, kan orang biasanya usia lanjut ya dok ya, yang identik gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa berpotensi pada orang dengan usia berapa sih? Oke, kita boleh bicara data sedikit nih ya. Boleh dong. Ternyata di Indonesia, menurut riset kesehatan dasar di 2018, itu 28,8% orang Indonesia usia 15 tahun ke atas itu kolesterolnya tidak normal. Oke. 15 tahun ke atas. 15 tahun ke Betul. atas. Kita sudah termasuk karena kita 17 ya kan. Gimana nih dok? 16, 17 itu kan usia yang sangat muda ya. Betul. Tapi ternyata memang ada banget yang mengalami kolesterol tinggi. Tidak bisa dipungkiri mungkin faktor genetik bicara di situ. Begitu, tapi juga kita harus ingat mengenai pola hidup yang kita jalani selama ini. Mungkin sudah berbeda ya pola hidup zaman dulu mungkin, makanya yang terkena adalah orang-orang lansia. Sedangkan zaman sekarang tadi 28,8, berarti hampir 3 dari 10 orang gitu ya, hampir kena seperti itu. Oke, nah yang menarik tadi dokter juga sempat menyinggung ya di segmen 1 bahwa ada potensi orang-orang yang memang berisiko gitu. Dari gender saja bisa berisiko. Betul. Dan ternyata perempuan loh lebih berisiko. Padahal mungkin banyak orang berpikir biasanya laki-laki nih gitu kan ya. Kenapa ya perempuan berisiko lebih besar ada gangguan terhadap kolesterolnya? Oke, kalau dari perempuan kenapa dia lebih berisiko? Bisa jadi karena emang sel-sel lemak pada perempuan yang lebih banyak. Dan juga memang secara relatif ya, aktivitas fisik perempuan lebih ringan. Seperti itu. Tapi mungkin saat ini laki-lakinya ikut banyak kena karena si gaya hidup tadi. Jadinya sama aja. Gitu. Oke, berarti kita mungkin para kaum perempuan di sana ya, di luar sana kita mulai jadi perempuan yang aktif ya. Kita mungkin zumba atau dengan kegiatan-kegiatan lain, olahraga-olahraga yang bisa bikin kita lebih rileks juga ya dok ya. Nah, seberapa besar nih olahraga itu membantu kita dari istilahnya potensi terkena gangguan pada kolesterol? Oke,
Memang olahraga ini sangat direkomendasikan karena selain dia memang untuk menurunkan berat badan, karena si berat badan ini bisa meningkatkan resiko terkena penyakit metabolik, salah satunya juga kolesterol, termasuk juga gula, seperti itu ya. Itu si olahraga ini cukup membantu. Selain itu dengan kita beraktivitas, kita lebih aktif, itu metabolisme kita juga terpicu untuk lebih tinggi. Sehingga kita tahu tadi definisi dari penyakit kolesterol ini adalah gangguan metabolisme lemak. Gitu, makanya kalau kita bantu metabolismenya dengan beraktif itu pasti akan membantu dari penurunan kolesterol. Nah, olahraga yang direkomendasikan sebenarnya nggak perlu berat-berat sih. Kita nggak perlu angkat beban. Betul, gitu ya, nggak perlu angkat beban. Yang direkomendasikan bisa 4-6 kali per minggu, 30 menit, jalan cepet aja itu sudah oke. Bener, jalan cepet. Bisa diganti sama jalan-jalan di mall nggak, Dok? Maunya juga itu ya. Mungkin kita sukanya begitu ya. Iya, kita sukanya gitu ya. Gitu. Itu yang beratnya bukan masalah jalannya ya. Ketika ngeluarin duitnya stres lagi ya, Dok. Betul. Jadi memang lakukan 4-6 kali ya per minggu dengan durasi 30 menit jalan cepat. Ini bisa dengan keluarga juga gitu ya. Jadi ya have fun juga, perasaannya bisa membuat kita nggak stres. Nah, ada beberapa juga kondisi dengan kolesterol tinggi yang diakibatkan mungkin konsumsi obat lain. Nah, sebenarnya apa nih pengobatan apa yang bisa membuat kolesterol seseorang bisa tinggi juga, Dok? Oke, memang ada beberapa pengobatan, mungkin saya tidak akan menyebutkan obatnya. Betul, Saya takutnya ntar kalau dikasih jadi nggak mau minum. Nggak mau minum lagi ya. Betul, tapi memang pada kondisi tertentu obat-obatan itu mau nggak mau harus diberikan. Ya, karena seorang dokter memberikan obat pasti mempertimbangkan keuntungan dan resiko buruknya. Apabila lebih besar keuntungan yang kita mau capai, itu pasti harus diberikan. Seperti itu. Oleh karena itu, kenapa pentingnya mengkonsumsi obat itu hanya rekomendasi dari dokter. Terutama obat-obatan keras yang memang harus dengan rekomendasi dokter. Betul. Nah, karena apa? Dengan pemberian obat-obatan tersebut, seorang dokter pasti akan melakukan kontrol, dimonitor. Kalau memang terjadi, itu kan sebenarnya peningkatan kolesterol karena obat ini termasuk dari efek samping. Iya, betul. Kalau memang terjadi dari efek samping ini bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan penghentian obat. Seperti itu, atau pemberian anti kolesterol, perubahan gaya hidup dulu sementara waktu lagi memberikan obat tersebut, gitu. Baik, jadi memang kalau dengan pengobatan panjang dan ada efek samping atau side effect-nya ya memang mau nggak mau ya. Betul. Ini sudah risiko dari pengobatan karena memang menyelamatkan nyawa juga penting gitu ya, Dok ya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana ya mengatasinya agar tepat, memang penggunaan obat jangka panjang dengan dosis yang dianjurkan dokter itu adalah satu-satunya jalan juga paling tidak untuk membuat kualitas hidup seseorang yang punya gangguan kolesterol lebih baik. Betul. Jadi kita tidak bisa menghentikan tiba-tiba, menurunkan dosis tiba-tiba, itu sebaiknya, bukan sebaiknya, tidak boleh. Tidak boleh dilakukan justru, oleh awam atau pasien, harus dengan rekomendasi dokter. Selain dari obat kolesterol itu sendiri, juga obat-obatan penyakit penyerta yang paling sering sebenarnya diabetes. Diabetes ya, Dok. Orang diabetes sangat rentan terkena kolesterol, makanya sangat penting untuk kontrol diabetesnya. Gitu. Jadi jangan misalnya nih, sekarang gula saya normal, tapi yang tinggi kolesterol saya. Udah saya nggak minum dulu lah kebanyakan gitu obatnya. Itu nggak bisa, karena kita harus tetap kontrol semuanya supaya semuanya tetap sama-sama bagus. Betul, jadi nggak ada istilahnya kalau dokter sudah anjurkan, saya kurang-kurangin sendiri, nggak bisa kayak gitu ya, karena kita bukan tabib juga gitu ya. Jadi memang harus sesuai apa yang dianjurkan dokter. Kalau memang merasa dokter perlu mengurangi, itu memang harus dengan anjurannya. Betul. Nah, selain tadi ada pengobatan yang memang obat yang rutin dengan anjuran dokter, apalagi Dok yang bisa membantu ini bisa teratasi? Apakah diet juga diperlukan? Ya betul, diet ini sebenarnya kan diet itu kan artinya pola makan ya. Betul. Tadi kita sudah bahas banyak nih yang nggak boleh dimakan, nggak boleh dilakukan. Mungkin sekarang kita boleh sebut sedikit ya, apa sih yang baik dikonsumsi. Tentunya adalah lawan yang nggak boleh. Tadi kita nggak boleh makan yang mengandung lemak jahat. Nah, apa sih makanan yang mengandung lemak baik? Misalnya biji-bijian, mungkin biji almond gitu ya, atau juga dari protein. Kan protein itu nggak harus dari daging merah ya. Protein seperti ikan-ikanan, ikan tuna, ikan tongkol, ikan salmon, itu juga bisa. Seperti itu yang mengandung lemak baik. Atau juga bisa dari serat-serat seperti sayur-sayuran. Yang nabati ya, Dok. Betul, yang nabati, buah-buahan, seperti itu. Baik. Nah, jadi memang ini banyak salah kaprah juga nih. Jadi dengan diet akhirnya berpikir diet itu artinya bukan pola makan tapi mengurangi jatah makan. Bahkan ada defisit kalori berlebihan.
banyak juga yang akhirnya dietnya mungkin keto juga. Betul. Ternyata pas diperiksa kolesterolnya luar biasa juga tinggi. Nah Betul. ini gimana nih dok? Ini berarti ada salah kaprah juga kan? Tadinya mau ngurangin kolesterol tapi salah pilih cara diet. Yes. Akhirnya kolesterolnya makin naik dan tinggi. Gimana dok? Karena memang apa yang terlalu berlebihan itu tidak baik ya. Jadi kalau kita diet yang ekstrim itu juga nggak baik. Sebaiknya semuanya itu pada porsinya masing-masing. Ya. Tadi yang saya bilang gorengan atau daging merah, kalau kebanyakan nggak boleh. Sekali-sekali boleh lah, tapi jangan setiap hari ngomongnya sekali-sekali lah. Sekali-sekali deh. Apalagi mungkin yang vegetarian nih ya, Yes. pas banget nih di Diet TV kan kita menganutnya vegetarian. Makanan-makanan yang dari alam nabati ini juga bagus banget untuk Betul. teman-teman kita mungkin atau pemirsa di rumah yang sekarang ada gangguan kolesterol. Ya nggak sih Yes, dok? betul. Oke, nah nanti kita lanjut lagi nih dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih bahas tentang kolesterol. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, bicara tentang kolesterol. Tadi kan dokter bilang sendiri bahwa datanya 15 tahun ke atas udah banyak loh yang punya gangguan kolesterol. Terus kadang-kadang kita tuh suka melakukan pembenaran, oh ya udah 15 tahun ini gitu ya, anak-anak nggak mungkin Betul. kena. Nah, akhirnya anak-anak mumpung masa pertumbuhan makan yang banyak gitu kan. Nah sebenarnya ada nggak sih potensi anak kena kolesterol dok? Oke, kalau potensi tentu saja ada. Pasti Tapi kalau dong. untuk datanya memang belum ada. Datanya belum ada berapa persen sih anak Indonesia yang terkena kolesterol gitu, belum ada. Oke. Makanya penting banget buat anak-anak itu bukan ayo makan banyak, Nah, tapi harus makan seimbang. makan seimbang. Yes. Seringkali dari nabati itu banyak dilupakan ya. Iya, Mungkin betul. bukan dilupakan, tapi terlalu sedikit dari porsi yang dibutuhkan. Oke, Begitu. betul banget. Kadang-kala sudah makan sayur, sudah, tapi kuah sopnya aja. Nah, Kadang kita udah kok udah makan sayur Betul, gitu betul, kan, betul padahal ya. wortelnya mungkin cuma berapa potong gitu. Itu menjadi penting karena kebutuhan sayur itu banyak loh dalam satu hari, tidak seperti yang selama ini mungkin kita makan, Betul. hanya beberapa sendok saja. Pada orang dewasa kita butuh satu porsi paling tidak. Gitu kan, kadang-kala kita juga nggak makan segitu banyak gitu ya. Betul, bahkan Gitu. orang dewasa aja banyak banget yang nggak makan sayur Yes. dengan jumlah yang cukup gitu ya. Betul. Bukan nggak perlu banyak deh, cukup aja. Yes. Kadang-kadang kita cuma makan garnish loh sebenarnya ya nggak sih, makan nasi goreng, cuma makan tomat sama mentimunnya doang, Benar. terus berharap itu udah makan sayur. Iya. Ada loh temen saya yang kayak gitu dok. Itu jadi pembenaran ya. Iya, benar-benar bukan ngomongin orang ya dok ya. Karena banyak, bahkan mungkin diri kita sendiri juga gitu. Padahal Betul. sebenarnya sayuran-sayuran seperti apa sih yang bisa membuat kadar kolesterol kita lumayan baik nih? Apakah sayuran dengan daun-daun yang hijau atau gimana dok? Pada dasarnya semua sayuran itu baik ya sifatnya, asalkan sebenarnya cukup. Jadi nggak melulu yang penting satu jenis sayur banyak. Selain juga jumlahnya yang cukup, itu variasinya juga perlu diperhatikan. Jadi tidak melulu satu jenis sayuran dengan jumlah yang cukup, tapi lebih baik itu dikombinasi atau mungkin diganti-ganti per harinya. Itu tentu saja menjadi lebih sehat. Karena kita tahu sayuran yang hijau, sayuran yang orange itu aja bisa mengandung zat gizi yang berbeda. Betul. Dan juga perlu diperhatikan jangan dianget-angetin terus lama-lama. Iya, udah nggak dapat vitaminnya, cuma dapat seratnya doang. Iya. Gitu. Kadang-kadang ada sebagian orang juga yang mungkin dia edik sama sayur tertentu saja. Misalnya makannya saya cuma suka kangkung. Bisa Makan banget. kangkung sesawah juga nggak bisa ya dok. Iya, Menggantikan makanan-makanan dengan warna-warna lain dari sayuran tersebut. Karena memang benar-benar nggak bisa. Ini banyak banget vitaminnya ya. Tadi wortel aja dengan warna orange sendiri beda. Betul. Dengan mungkin si tomat sendiri isinya beda lagi gitu. Jadi memang perlu kombinasi dan seimbang. Benar. Ini yang memang dibutuhkan untuk tubuh. Nah, kalau kita bicara tentang makan sendiri, pola makan kan tadi dokter sendiri bilang bahwa diet itu ya pola makan yang diatur. Makan di atas jam tertentu apakah bisa punya potensi juga terkena kolesterol? Oke, kalau untuk kolesterol sebenarnya nggak ada waktu-waktu Nggak ada ya dok? makannya, Ya. nggak ada. Yang penting sepanjang satu hari ini makannya apa, berapa banyak, itu lebih penting sih kalau pada kolesterol. Jadi sebenarnya nggak perlu juga mikir, oh saya harus makan di bawah jam 6 gitu ya. Tapi makanannya gorengan juga sama aja ya dok ya? Iya. Oke, nah bagaimana dengan alkohol dok? Apakah alkohol juga punya dampak
tertentu juga nih untuk kolesterol atau Betul. justru sebenarnya nggak ada masalah? Yes, sebenarnya untuk alkohol itu juga sama sifatnya seperti rokok ya, dia bisa merusak metabolisme kita. Oke. Jadi kalau apakah bisa menyebabkan kolesterol, bisa sebagai faktor resiko. Dan juga mungkin yang dari tadi belum tersampaikan, termasuk salah satu komplikasi dari kolesterol ini bisa lemak-lemak itu bisa menumpuk di sel-sel hati, menyebabkan kerusakan hati. Di mana hal ini juga diperparah dengan konsumsi alkohol. Gitu. Jadi kadang-kala kalau misalnya kita temukan pasien yang mengalami kondisi kelainan hati, kita nggak tahu nih yang mana duluan, karena penyakit hati jadi kolesterolnya tinggi, atau kalau kolesterol tinggi jadi penyakit hatinya juga terkena. Kadang-kala memang bareng-bareng begitu. Jadi Itu kalau dia. udah kayak gitu nggak penting itu mana yang duluan, yang penting di tata laksana yang tepat, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah sakit cari-cari penyebabnya udah bingung deh mana ayam mana telur duluan gitu ya Dok ya. Jadi kalau kita ngelihat selama ini ya mungkin kita makannya banyak yang berlemak, lemak jahat, merokok, lalu alkohol, ditambah patah hati pula ya Dok. Udah deh rusak gitu ya, Betul. kolesterolnya akan mengganggu banyak sistem tubuh kita sendiri. Biasanya Dok, kalau dari data sendiri berapa banyak orang yang stroke ataupun kena penyakit jantung karena si kolesterol? Wah, kalau untuk karena penyebab kolesterol sendiri saya rasa belum ada ya. Mungkin saya juga kurang baca ke situ, tapi untuk angkanya juga nggak tahu saya. Karena itu sangat spesifik ya. Spesifik. Begitu. Kalau misalnya kita tentukan satu hal karena kolesterol itu susah. Karena banyak sekali faktor yang menyebabkan. Seperti itu. Karena misalnya saat itu sedang stres, tekanan di kepalanya sedang tinggi, itu sangat banyak sekali faktornya. Gitu. Jadi daripada kita mikir gimana potensinya, better kita melakukan tindakan antisipatif ya Dok ya. Betul, mencegah Kita selalu cegah lebih baik. daripada mengobati. Betul. Itu dia. Oke, ini ada pertanyaan dari pemirsa nih Dok lewat DM Instagram dari @fitria. Pertanyaannya, Dok kolesterol saya tinggi 293. Sampai wajah saya sebelah kiri jadi kaku, mata saya susah ditutup dan bibir saya juga peot. Oke. Dan indera perasa saya juga hilang Dok. Apakah itu pengaruh dari kolesterol? Bagaimana solusinya? Menarik sekali. Kita lihat angkanya di 290. Biasanya kalau seperti ini yang orang akan sebutkan adalah kadar kolesterol total. Di mana yang normal itu adalah di bawah 200. Berarti 290 ini tergolong tinggi. Artinya benar memang ada kelainan dari kolesterol. Kemudian seperti yang tadi kita bahas bahwa kolesterol ini seringkali tidak bergejala. Nah, kalau dari gejala yang tadi disebutkan itu mengarah ke syaraf. Di mana bisa saja terjadi karena penumpukan kolesterol. Gitu, tapi kadangkala bukan menjadi penyebab utamanya, tapi menjadi penyebab tidak langsung. Penyebab tidak Seperti langsung itu. dan memperburuk kondisinya. Betul, memperburuk kondisi sehingga untuk kondisi tersebut meskipun nih enggak kok ini bukan karena kolesterol, tapi tetap harus dilakukan pengontrolan atau pengendalian kolesterol itu. Jadi pengobatan kolesterolnya tidak boleh dilupakan saat sedang mengobati si kondisi syarafnya ini. Baik, Seperti jadi itu. memang itu benar banget ya. Kita tuh kalau penyakit tuh sifatnya individual banget, nggak bisa disamaratakan. Karena tadi kondisinya mungkin 293 sudah ada gangguan kondisi tertentu yang mungkin saraf, tapi diperburuk dengan kondisi kolesterol. Iya. Karena saya pernah juga 359 nggak rasa apa-apa, ya kan? Ini berarti kan sebenarnya benar-benar individu banget kan ya Benar, Dok? Bahkan benar. mungkin dosisnya bisa berbeda. Betul, dosisnya bisa berbeda, jenis obatnya bisa berbeda. Semua tergantung dari pertimbangan dokternya. Makanya kita nggak bisa yang tadi pinjam-pinjaman Pinjam-pinjam obat sama tetangga, Yes. sama suami istri misalnya, itu nggak bisa. Gitu, kadang-kala memang harus dengan beda-beda. Saya dengan dosis A cukup, kamu dengan dosis A nggak cukup, Nggak masih cukup. tinggi. Gitu. Oke, jangan sampai deh ya pinjam-pinjaman obat kolesterol, vitamin C aja deh ya yang Betul. dipinjam yang masih oke lah ya. Nah, kalau bicara tentang tadi kolesterol berarti kalau 15 tahun ke atas ini usia remaja. Apakah sebenarnya obatnya akan sama atau memang ada perbedaan ketika usia mereka masih belia? Untuk pemberian obat itu pastinya durasi pengobatan juga termasuk salah satu yang Jadi menjadi pertimbangan ya. Betul. Kita tidak bisa pungkiri semua obat pasti ada efek samping Ya. meskipun tidak selalu terjadi pada semua orang. Gitu. Tapi tetap harus menjadi perbincangan. Semakin muda usia pastinya kita mau dosis yang lebih rendah. Seperti itu. Dengan dosis yang lebih rendah kita harapkan sudah cukup sehingga tidak perlu dosis yang lebih tinggi. Ya. Seperti itu. Tapi sekali lagi sangat tergantung dengan kondisi masing-masing. Apakah disertai dengan penyakit lain, kan nggak ada juga ya anak muda yang mengalami diabetes, penyakit gula itu juga ada. Itu juga menjadi pertimbangan dari dokter yang merawat.
Seperti Baik, itu. jadi memang pertimbangannya macam-macam ya. Apalagi ya kalau dibicara tentang obat pasti ada efek samping lah ya. Yes. Apalagi kalau itu jangka panjang. Jadi memang sebenarnya bisa dong kita kalau bicara tadi kita cegah si kolesterolnya, tapi kalau sudah memang harus melakukan pengobatan jangka panjang, kita bisa juga mengurangi side effect-nya nggak sih dok? Oke. Karena memang side effect ini tidak terjadi pada banyak orang ya. Bisa beda-beda juga loh betul, ya. Betul. Salah satunya yang bisa kita lakukan, misalnya kita terlalu takut nih sama side effect-nya. Saya nggak mau terkena side effect-nya karena umur saya masih segini, saya mau hidup lebih panjang dong pastinya. Tentu saja dengan gaya hidup sehat tadi, mengendalikan faktor risiko lain selain dari obat. Gitu. Jadi penurunan berat badan, olahraga yang cukup tadi, makan makanan yang sehat dari nabati dan lain-lain, itu bisa juga kita lakukan. Supaya apa? Harapannya kalau kita hidup sehat, kita bisa turunkan kolesterolnya dengan gaya hidup tersebut. Ya. Sehingga dosis obat yang diberikan ke kita mungkin bisa diturunkan nih sama dokter. Ya. Gitu. Seperti itu salah satu yang bisa kita lakukan. Bagaimana dengan waktu atau durasi istirahat seseorang yang memang punya gangguan kolesterol? Apakah memang butuh waktu yang cukup juga? Ini kayaknya nggak cuma orang kolesterol Betul. ya. Semua orang paling nggak 8 jam lah ya Betul. tidur. Nah, apalagi dengan orang kolesterol, apakah akan berpengaruh ketika mereka sering banget begadang gitu ya? Apalagi anak-anak zaman sekarang Gen Z nih sering banget jam 2 masih main games atau mungkin masih kongko sama temennya bahkan gitu ya. Betul. Gimana nih dok? Memang istirahat ini menjadi kunci mungkin nggak cuma buat kolesterol ya. Yes. Tapi secara umum untuk kesehatan tubuh itu memang kurang baik. Karena kita memiliki irama sirkadian yang harus dipenuhi. Iya. Kapan kita harus tidur, kapan kita harus bangun. Gitu. Jadi memang kita perlu 7-8 jam per hari untuk orang dewasa. Dimana kalau kita kurang tidur itu bisa menyebabkan badan kita itu istilahnya kalau kita stres, ini badan kita yang lagi stres. Gitu. Dimana kalau badan kita stres ini yang tadi saya sebutkan ada radikal bebas dan lain-lain, itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Karena bisa menyerang metabolisme, termasuk juga metabolisme lemak yang menyebabkan kolesterol tinggi. Salah satunya gitu. Apalagi tadi mungkin kata Mbak Dika jam 2 masih main game. Jam 2 masih masih main Ditambah loh. sambil makan gorengan sama ngerokok. Nah itu dia, aduh akhirnya besok pagi sakit kepala, Iya, double-double. pundaknya berat ya dok ya. Oke, nah dari obat juga banyak yang takut mengonsumsi ketika hamil. Iya kan, apalagi kolesterol ini potensinya ke perempuan juga lumayan tinggi, penumpukan lemak setelah melahirkan luar biasa juga ketika menyusui. Nah nanti kita bahas ya dok, tapi kita setelah jeda nih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat ini. Pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kolesterol. Dan kalau kita bicara tentang kolesterol ini nggak boleh disepelekan ya. Jangan sepelekan penyakit kolesterol tinggi, terlebih yang sudah mengalami komplikasi. Karena hidup itu soal pilihan. Mau sehat, ya mau berkorban. Mau enak terus, ya risiko menunggu. Cegah kolesterol tinggi dengan gaya hidup sehat daripada harus berobat seumur hidup. Lakukan perubahan gaya hidup seperti makan yang rendah lemak, konsumsi banyak sayur dan buah. Kemudian juga lakukan olahraga secara teratur, kurangi konsumsi alkohol dan hindari merokok. Atorvastatin terbukti secara signifikan dapat menurunkan kadar kolesterol dan lebih paten dibandingkan golongan statin lainnya. Bagi Anda yang sudah harus mengonsumsi obat, mau sehat nggak harus mahal. Anda bisa mengonsumsi obat generik. HJ Generik, obat generik kualitas paten. Kendalikan kadar kolesterol demi kualitas hidup yang lebih baik. Oke, jadi mau sehat nggak harus mahal ya dok ya. Betul. Sudah mudah kok didapatkan di mana-mana dan pastinya juga bisa dianjurkan oleh dokter kita. Tadi terputus pada bagaimana kalau ibu hamil atau ibu menyusui yang memang punya gangguan kolesterol. Ada yang takut juga kan untuk minum obat, berpengaruh nggak ya sama janinnya atau bayinya? Menurut dokter gimana? Oke. Untuk pengobatan kolesterol pada ibu hamil ini memang tidak boleh, misalnya nih saya sudah mengonsumsi obat-obatan kolesterol, tapi ketika hamil itu harus dikonsultasikan gitu. Pastinya kan ketika hamil akan berkonsultasi ke dokter ya, itu harus disampaikan obat apa saja yang sedang saya konsumsi, seperti itu apakah boleh dilanjutkan atau tidak. Untuk obat kolesterol sendiri kebanyakan itu tidak boleh dikonsumsi pada ibu hamil. Oke. Gitu. Dan untuk ibu menyusui itu belum ada datanya apakah dia ini tertransfer melalui ASI atau tidak, Betul. sehingga sebaiknya tidak diberikan
Seperti itu. Makanya pengobatan kolesterol ini biasanya tidak dilakukan pada wanita hamil. Baik, Gitu. jadi memang kalau yang sebelum hamil sudah punya gangguan kolesterol langsung dianjurkan, langsung dikonsultasikan ya Benar. pada dokter apakah ini perlu dilanjutkan atau justru ini perlu diberhentikan. Tapi Betul. jangan mengambil tindakan sendiri. Yes. Dan bagi yang memang menyusui juga belum tahu apakah ini akan transfer dari ASI-nya, tapi ya pastinya harus berkonsultasi dengan dokter atau ya melakukan tindakan pencegahan ya. Betul. Karena kalau lagi menyusui kadang-kadang menyusui adalah pembenaran untuk saya makan apapun gitu ya. Jadi kadang-kadang kita apa aja deh yang penting bisa ada. Padahal sebenarnya kualitas ASI juga tergantung apa yang dimakan oleh si ibu. Betul Itu sekali. yang penting. Mungkin tipsnya nih dok, sedikit saja, singkat saja. Untuk pemirsa di rumah yang sekarang mau mulai hidup sehat, mau bebas dari kolesterol. Apa yang harus dilakukan mulai hari ini? Oke, ini mungkin pesan untuk diri kita sendiri kita juga nih. sih sebenarnya. Oke, sebenarnya yang perlu dipikirkan adalah dalam jangka panjang. Mungkin untuk sekarang nggak enak nih, saya maunya makan enak terus, yang enak gitu loh. Iya. Artinya kita harus pikirkan dalam jangka panjang. Ketika kita Betul. sudah terdiagnosa penyakit-penyakit kronis yang tidak hanya kolesterol, misalnya juga gula dan lain-lain, tentunya Yes. kita nggak enak ya punya hidup yang lebih terancam nih. Iya. Gitu, lebih baik kita mulai dengan konsumsi yang lebih sehat, meningkatkan sayur-sayuran, buah-buahan yang mungkin selama ini terabaikan, mengurangi yang kurang-kurang baik nih, mengurangi. Mungkin kalau susah untuk dihilangkan sama sekali, Dikurangin dulu. yes, kita kurangin dulu supaya semuanya seimbang. Karbohidrat, protein, dan lemak semuanya harus seimbang gitu. Jangan lupa seratnya ya. Betul, Yang jangan lupa paling penting, seratnya. jangan cuma ada di pojokan piring gitu ya. Sayur-sayuran ini penting dikonsumsi dengan seimbang. Baik dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah. Dan pemirsa juga jangan takut. Kita bisa kok, kita antisipatif kolesterol kita. Dan kita kalau memang sudah terkena gangguan kolesterol, ada obatnya. Betul. Oke, pemirsa, sekian perbincangan kita hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini bisa berguna untuk pemirsa di rumah. Dan saya nggak bosan-bosan nih untuk mengingatkan pemirsa di rumah untuk mendapatkan tayangan Dai TV yang clear, jernih, bersih, dan juga canggih. Segera beralih ke TV digital dengan membeli set top box sebelum 2 November 2022. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat jam 10 pagi. Dan tayang ulang jam 11 malam. Dan kalian juga bisa loh melihat yang mungkin ya nggak sempat ya nonton, apalagi di jam 10 pagi ini mungkin masih banyak yang sedang beraktivitas di kantor. Bisa loh menelpon kami pastinya di besok hari dan menonton tayangan ulang kami di YouTube. Dan bagi pemirsa juga yang mungkin punya kritik saran, bisa loh melayangkannya juga pertanyaan-pertanyaan, masukan ke akun sosial media kami. Atau mungkin ada nih kondisi-kondisi kesehatan yang belum sempat kita bahas di sini, boleh juga. Boleh dong bahas tentang A, tentang B, dan gak cuma tentang kesehatan fisik saja, kesehatan mental dan juga psikologis bisa kita bahas di Bincang Sehati. Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.